Halo semuanya, selamat datang di kuliah Hidrologi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya Diana Drawati. Hari ini kita akan berdiskusi atau mempelajari materi terkait dengan infiltrasi. Saya membuat video ini karena saya merasa pemahaman terkait dengan infiltrasi sangat penting, tidak hanya untuk mata kuliah hidrologi, tapi juga untuk mata kuliah geoteknik, di mana dua-duanya memang berhubungan dengan kapasitas atau kapasitas tanah dalam menyerap air, dan ini sangat penting dalam berbagai perhitungan di teknik sipil. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa selama hujan terjadi, di sini ada water table, artinya kita tahu bahwa air tanah itu bentuknya berbentuk memiliki sekat-sekat. Pada bagian bawah ini ada water table di groundwater-nya. Nah, saat hujan turun, maka infiltrasi akan sedikit pada tanah ataupun batuan yang non-porus. Sementara untuk tanah dan batuan yang porus, maka infiltrasinya akan lebih besar. Contoh yang porus adalah pasir batuan ya, yang memang dia sangat memiliki banyak lubang dalam satuan tanahnya. Sementara yang non porus mungkin kita bisa asumsikan ini sebagai clay yang memang dia kedap air. Nah, secara definisi, infiltrasi merupakan proses meresapnya air hujan ke dalam lapisan tanah secara bertahap. Di sini infiltrasi mengisi pori-pori tanah sehingga jenuh, sampai jenuh saja. Nah, ketika dia sudah jenuh, maka sisanya yang masuk ke groundwater itu dinamakan perkolasi. Ingat ya, perbedaan antara infiltrasi dan perkolasi. Di infiltrasi adalah ketika air masuk ke dalam tanah sampai dia jenuh, kemudian ketika itu ada excess water-nya, maka itu namanya perkolasi. Ingat, vertically. Jadi perkolasi only happens vertically. Kemudian kapasitas infiltrasi adalah tingkat maksimal tanah yang untuk menyerap air dan disimbolkan dengan F kecil. Apabila besarnya hujan itu lebih dari kapasitas infiltrasi, maka nilai kapasitas actual, artinya kapasitas infiltrasi yang sesungguhnya, itu tergantung dari kapasitas tanahnya, atau sama dengan kapasitas infiltrasi. Oke. Sementara sebaliknya, apabila nilai hujannya kecil, maka actual capacity of infiltration-nya akan depend on pada besarnya hujan. Oke. Bisa dilihat ya perbedaannya. Kapasitas itu kalau diartikan itu misalnya kapasitas kopi kalian ini ya. Kalian punya satu cangkir. Kemudian kalian tuangkan air kopi ya, terus-menerus kapasitasnya hanya satu cangkir. Ketika terus-menerus air dituang, apakah kapasitas actualnya bertambah? Tidak. Kapasitas kalian hanya satu cangkir. Paham ya? Jadi ketika itu meluap atau tidak lagi tertampung oleh cangkir ini artinya kapasitas infiltrasinya terlampaui. Oke, paham ya? Nah, actual adalah kondisi nyatanya. Maka di sini infiltrasi actual, kapasitas infiltrasi actual itu sama dengan kapasitas infiltrasi apabila hujannya lebih dari atau sama dengan
kapasitas infiltrasi. Tadi yang saya analogikan dengan air kopi yang terus-menerus dituang di gelas. Sementara apabila hujannya sedikit, maka airnya sedikit, air dimasukkan ke gelas ini tidak sampai penuh, maka nilai kapasitas infiltrasi aktualnya adalah sebesar air atau sebanyak air yang masuk ke gelas tadi. Paham ya? Kita lanjut. Untuk tanah kering, ini tingkat infiltrasinya lebih besar. Kenapa? Dia nyerap airnya lebih banyak, ya kan? Pasti. Sementara untuk tanah lembab, itu tingkat infiltrasinya pasti lebih kecil. Kenapa? Karena kemampuan untuk menyerap airnya lebih sedikit. Kita tahu bahwa dalam satu butiran tanah itu ada udara, ada air, dan ada soil. Kan? Jadi ketika itu tanah lembab, maka pori-pori yang terisi udara itu semakin kecil, jadi lebih kecil daripada tanah kering yang umumnya hanya berisi tidak berisi air ya, tidak berisi air. Jadi butiran tanahnya hanya berisi soil dan air. Soil dan air dalam bahasa Inggris ya. Jadi soil dan udara. Oke. Tingkat maksimal penyerapan air oleh tanah namanya kapasitas infiltrasi. Sementara kapasitas maksimal dari penyerapan air oleh tanah namanya kapasitas lahan. Oke. Tingkat maksimal kapasitas infiltrasi, kapasitas maksimal adalah kapasitas lahan. Nah, tingkat infiltrasi merupakan kemampuan tanah untuk menyerap air hujan tadi ya. Satuannya milimeter per jam atau milimeter per hari. Nah, alat untuk mengukur besarnya infiltrasi namanya infiltrometer. Ingat, apabila hujannya lebih dari kapasitas infiltrasi, maka air akan melimpas. Nah, tingkat infiltrasi ini sangat memiliki keterkaitan dengan hydraulic conductivity, yang pada prinsipnya adalah kemampuan cairan untuk mengalir melalui media yang poros. Nah, besarnya nilai konduktivitas hidrolik ini ditentukan oleh ukuran dan bentuk dari pori-pori tanah ya, pori-pori tanah, dan viskositas aliran. Kita tahu viskositas aliran itu tingkat kekentalannya. Oke. Jadi bisa didefinisikan hydraulic conductivity itu adalah volume air yang akan bergerak dalam satu satuan waktu pada sebuah gradien hidrolik dalam luas yang diukur tegak lurus arah aliran. Oke. Itu complicated ya. Tapi ada hal-hal yang harus digarisbawahi bahwa ada volume, ada satuan waktu bergerak, kemudian pakai gradien hidrolik dalam sebuah satuan luas, dan dia tegak lurus arah aliran. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kapasitas infiltrasi. Yang pertama tentunya kemiringan lahan. Jadi kalau makin curam, itu tingkat infiltrasinya makin kecil. Air cenderung daripada meresap ke dalam tanah, cenderung dia berlari menjauhi tanah, ya kan? Karena dia kemiringan gradien hidrolik, ini masalah gradien hidrolik. Oke. Yang kedua, tingkat kelembaban. Seperti tadi saya ceritakan bahwa semakin lembab tanah, maka semakin rendah tingkat infiltrasinya. Ini kita bisa lihat dari dua sawah ini, mana yang infiltrasinya lebih tinggi? Sini ya. Kemudian yang ketiga ada porositas tanah atau presentasi lubang atau retakan pada permukaan tanah. Kita bisa lihat ini spong. Terus spong itu apa ya? Busa ya. Terus ini adalah batako. Maka porositasnya ini pasti lebih besar ya. Jadi yang terserap airnya pasti lebih besar. Next-nya adalah tingkat kepadatan tanah. Ini yang menarik. Kenapa? Tanah liat akan sangat sensitif terhadap adanya air. Beda dengan pasir ya. Tanah liat, tanah lanau itu sangat sensitif. Jadi, ketika air hujan sampai ke permukaan, maka dia akan memadat. Kenapa? Karena dia halus sekali. Karena butirannya halus, maka begitu ada air, dia sangat mudah memadat.
Jadi pasir memiliki nilai infiltrasi lebih besar daripada tanah liat. Kemudian kondisi tutupan lahan. Kenapa infiltrasinya kecil, makin lambatnya? Bukan karena yang lain, tapi karena air nempel dulu ke daun, ke ranting, ke pohon, dan sebagainya sebelum mencapai tanah. Oke, ini nggak ada urusan sama tanah, ini urusannya dengan tanaman di atas infiltrasi. Bukan makin kecil ya, makin lambat. Pada suhu tinggi, nilai viskositas menurun dan infiltrasi akan naik. Maka pada musim kemarau, infiltrasi pasti naik, dan pada saat musim hujan, infiltrasi turun. Ini konsepnya seperti tadi, cangkir yang diisi kopi. Lalu ada faktor lain udara yang terperangkap dari pori-pori tanah, kualitas airnya. Kualitas air kita bisa lihat apakah dia sedimennya tinggi atau apa. Kemudian pembekuan, frozen itu saat dingin ya susah gitu ya, karena saat musim dingin itu butiran tanah saling interlocking. Kemudian ada juga perubahan cuaca. Nah, untuk mengukur infiltrasi, kita namakan infiltrometer ya. Ada dua tipe, yang pertama flooding, dan yang kedua simulasi air hujan. Tipe flooding ini dibagi jadi dua, cincin tunggal atau single ring dan double ring. Ini single ring infiltrometer ya, biasanya silinder baja diameternya 25-30, pokoknya panjangnya 50-60, jadi dua kali lah, panjang silindernya 2 kali diameter, terus ditanam ke dalam tanah hingga hanya 10 cm yang tersisa di atas tanah. Ini ada ya di ASTM standarnya, kalian bisa baca. Ingat, materi kuliah tidak hanya dari materi saya, tapi juga materi-materi yang saya rekomendasikan. Artinya kalian harus membaca panduan ASTM tersebut. Nah, single ring infiltrometer memasukkan air ke dalam silinder dengan kondisi constant head atau falling head. Oke, constant head adalah kondisi, ini kita lihat, ini constant head. Ya, kondisi di mana jumlah air dalam silinder selalu konstan, yang berarti jumlah suplai air berhubungan dengan kapasitas infiltrasi. Yang kedua adalah falling head, di mana kondisi air dituangkan ke dalam silinder diizinkan untuk turun sebanding dengan waktu. Dan operator akan mencatat berapa waktu air masuk ke dalam tanah dalam periode waktu tertentu. Nah, constant head dan falling head ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi untuk tanah yang dia pori-porinya kecil, constant head selalu jadi pilihan. Oke, ingat ya, constant head jadi pilihan untuk material yang absorbingnya kecil. Oke, dia lebih sensitif. Nah, ini nanti akan kalian pelajari, constant head dan falling head ini kalian pelajari pada mata kuliah mekanika tanah, tapi pada konsepnya adalah dia menjumlahkan volume dari water, kemudian dikalikan panjangnya, ini ya, di konstan ini dengan di konstan ini, kemudian dibagi cross section area, oke, dikali H di sini, dikali waktunya. Sementara ini falling head, ini sama falling head, hanya dia diizinkan turun di DH ini. Oke, lebih mudah mana? Lebih mudah falling head dalam pelaksanaannya ya. Tapi lebih teliti mana? Lebih teliti constant head. Ya kita lihatlah di lapangan seperti apa. Oke. Nah, oke, ini single ring infiltrometer. Masalahnya kalau single ring ini ada single, di sini ada air yang nyebar di bagian bawahnya. Jadi kadang silinder tidak merepresentasikan dengan tepat luasan permukaan tanah tempat percobaan dilakukan.
Sementara untuk double ring, ini kedalamannya hingga 15 cm, kemudian didouble saja sih, double saja ya. Karena ini recording, jadi artinya kalian, saya tidak usah baca word by word, kalian tinggal ikuti saja. Dan ini double ring seperti ini, jadi kita pastikan bahwa tidak ada air yang menyebar. Kita ikat dia dengan yang cincin kedua di bagian luarnya. Oke. Nah, kemudian cara yang lain adalah simulasi air hujan, biasanya di 2 kali 4 meter, terus diberi semprotan. Kalian nanti kalau misalnya ke Balai Sabo di Jogja, ini ada alat ini ada. Nah, perhitungannya menggunakan water budget yang biasa, di mana hujan dikurangi limpasan permukaan, dikurangi aliran air tanah, dikurangi evaporasi, dikurangi transpirasi, sama dengan perubahan tampungan. Oke, ini sederhana ya. Ini bentuknya kayak gini, jadi ada sprinkler gitu, kemudian menyebarkan air dan sebagainya. Kita hitung deh. Nah, kemudian tingkat infiltrasi adalah kecepatan air masuk ke dalam tanah. Biasanya diukur dalam satuan kedalaman dalam 1 jam. Dinotasikan dengan F kecil T. Sementara infiltrasi kumulatif merupakan akumulasi kedalaman air yang berinfiltrasi selama periode waktu tertentu. Dinotasikan dengan F besar capital T. Rumusnya ini ya, F capital ini dari 0 sampai waktu, kemudian dia infiltrasinya berapa. Sementara kalau ini do F per do T. Nah, ini kita bisa lihat rumusan ini kalau digrafikan bentuknya pasti akan seperti ini. Jadi, kapasitas infiltrasi akan menurun sepanjang waktu, sementara infiltrasi kumulatif ya akan naik sampai dia asimptotis. Nah, ada banyak cara perhitungan infiltrasi. Mungkin zaman dulu orang pakai Horton, Phillips, Horton modified dan sebagainya. Saya memilih untuk menggunakan Green M. Kenapa? Green M ini memiliki 2 kelebihan. Yang pertama adalah approximated theory to exact solution. Jadi teorinya tidak terlalu kental ya, tapi solusinya aplikatif. Memang kayak gitu kondisinya. Dan Green M itu punya kelebihan variabelnya. Variabelnya itu adalah variabel natural, artinya variabel alamiah, tidak banyak konstanta. Beda dengan Horton dan Phillips yang masih bisa kita naik turunkan. Tapi exact teorinya pakai Richards equation ya, ini memang Horton dan Phillips. Ini terserah aplikatif, terserah kalian saja. Artinya dua-duanya bisa diterima. Jadi kalau orang hydrologi murni pasti biasanya milih Horton and Phillips, sementara yang aplikatif lebih memilih Green M. Kenapa? Kita lihat. Kalian tahu ya, kondisi penyerapan infiltrasi ini tidak seperti ini sebenarnya. Kenapa? Karena seharusnya ini ada kurva. Jadi bagian atas infiltrasinya besar, kemudian ada rate makin turun, makin turun, makin turun, makin turun gitu. Ini yang tidak diakomodasi oleh Green M. Green M merasa dia straight aja. Di sini ada ponded water. Oke. Terus kemudian ini increase in moisture content at wetting front passes. Jadi dari yang sedikit ke yang total. Ini adalah wet depth. Kemudian ini conductivity ya tadi. Terus kemudian ini kedalaman water ponding. Nah, variabelnya ya pada Green M. Oh ya, saya tidak akan jelaskan Horton ya. Horton kalian silahkan cari literatur lain, literatur sendiri yang saya sudah kasih. Silakan baca sendiri yang sudah saya kasih literaturnya ya. Bedian, Philip F. Bedian itu bagus. Kalian bisa baca di situ. Nah, di sini adalah moisture content.
inisialnya. Jadi inisial dari sedikit ke banyak gitu. Sedikit ke banyaknya dia pakai simplifikasi ya. Lalu ini adalah tingkat konten, jadi apa ya, tingkat kelembaban tanah lah. Kemudian ini adalah effectivity porosity sepanjang ini yang efektif. Terus kemudian M di sini adalah porosity-nya. Oke. Ini adalah parameternya. Kalian nggak usah ini, coba cek saja tipikal tanahnya seperti apa. Kemudian ini ada nilai-nilainya. Kalian tinggal ikuti saja. Porosity-nya juga sudah ada. Kalian bisa lihat bahwa conductivity di sini pasir itu paling tinggi dan clay yang paling rendah. Ini kita bisa lihat ya, ini persen sand, persen clay, persen silt. Ini kalian nanti dapat di mekanika tanah ya. Mekanika tanah nanti kalian akan pelajari. Kemudian ini perumusannya, saya akan langsung saja bahwa rumus dari infiltrasi adalah, kapasitas infiltrasi adalah K kali ini ya, dibagi F ditambah 1. Nah ini. Nah, sementara kumulatif adalah rumusnya ini. Ini adalah initial effective of saturation. Oke, kalian bisa lihat saja. Nah, saya akan kasih contoh ini. Determine the infiltration rate and the cumulative infiltration in 1 hour of clay loam soil with initial effective saturation of 30%. Oke, parameternya kita sudah dapat. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Oke. Saya stop share di sini. Ini saya akan tunjukkan caranya dalam Excel. Oke, ini ya. Ini kalian bisa lihat. Tadi kita berapa? Benar ya. Stop share. Kita share screen saja. Oke. Supaya kalian nggak bingung juga. Oke, ini green M. Efektif porositasnya berapa? 0,309 ya. Suction head-nya 20,88. Conductivity 0,1 dan seterusnya. Oke, didapatkan ini ya. Kemudian ini adalah waktunya. Ini adalah kumulatif. Ini adalah suku kanan, artinya suku kanan adalah ini ya. Yang untuk kumulatif, ini selisihnya nanti akan kita hitung menggunakan goalstick, dan ini adalah kapasitas infiltrasinya. Saya kasih contoh, misalnya ini 1. Oke, 1. Ini suku kanan. Dia berdasarkan rumus ya, rumusnya KT ditambah suction head ini ya, dikali delta gamma ini, delta theta, sorry, ln 1 ditambah sekian lah, sekian. Jadi seperti ini. Kemudian ini adalah selisih dari FT ini ya, FT yang di sini dikurangi suku kanan. Selisihnya berapa? Ini jadikan 0 dengan cara di sini data forecast what if analysis goalstick. Ini jadikan berapa? Jadikan 0. Apa yang dirubah? Yang tadi ya, yang 1 tadi. Oke. Nah, kalau sudah, baru masukkan rumus ini. Kapasitas infiltrasinya. Ini semua tolong dihitung semuanya sampai berapa jam, tergantung dari kebutuhan. Kemudian kita buatkan kurvanya. Chart design, select data. Nah ini T, edit. Untuk X, T aja. Terus kemudian untuk kapasitas, untuk ini, kumulatifnya ini.
Oke, yang satu ininya T sama, sementara Y-nya adalah ini, kapasitas infiltrasi. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa kumulatif dia naik, kemudian infiltrasi dia turun. Oke ya, semoga jelas. Next-nya, saya mau balik ke sini ya. Setelah kita dapat ini, kemudian ada ponding time, yaitu waktu elapse, waktu tunggu dari mulai hujan mulai jatuh dan mulai menggenang pada permukaan tanah. Oke, nah ini rumusnya adalah ponding time itu adalah K, ini suction head dikali delta theta dibagi I ya, ini berarti I kita asumsikan bahwa hujannya itu sama dengan kapasitas infiltrasi ya, I minus K, conductivity. Nah, ini adalah soal tugas yang kalian harus kerjakan untuk latihan UTS. Clay loam 30%, effective saturation, hujannya 1 cm per jam, intensitasnya ya. Kemudian berapa ponding time, cumulative infiltration-nya, berapa lama dia butuh menginfiltrasikan air sejauh 2 cm, dan berapa infiltration rate. Oke, silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa ya, salah. Silakan cari sumber sebanyak-banyaknya, kemudian kita akan ketemu di UTS. Baik, terima kasih. Semoga tetap sehat. Salam semuanya. Bye-bye.